Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen bertemu dengan Changlan. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen berjanji menikahi Changlan. Di saat yang sama, ada seorang pria banci merusak suasana. Dia datang ingin menjadikan Changlan sebagai istrinya. Xiao Chen tidak membiarkan pria banci melecehkan Changlan. Jadi, dia bertarung melawannya. Mereka berdua saling bertukar teknik. Dari pertarungan tersebut, Xiao Chen lebih unggul dibandingkan pria banci. Hal itu membuatnya terkejut. Dia juga mengakui Xiao Chen memang lebih kuat, namun dia tidak akan menyerah. Pedang diarahkan ke Xiao Chen. Si banci mengeluarkan teknik surgawi tingkat 4, pembekuan 100 mil. Xiao Chen merasa semakin menarik. Dia melesat maju menghancurkan pembekuan di depannya. Es di udara ditembus hingga Xiao Chen berada di depan si banci, kemudian menampar wajahnya. Sebuah tendangan juga mendarat di tubuh si banci. Dia terpental, jatuh ke lantai. Si banci sudah tidak memiliki pilihan. Dia akan menggunakan kartu trupnya. Tangan dimasukkan ke balik lengan. Sebuah benda dikeluarkan, kemudian ditelan. Xiao Chen mengetahui pil tersebut adalah pil surgawi tingkat 4. Pil surgawi keluarga Bai dari dunia pedang. Pil surgawi atau pil Tiansheng adalah jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan. Selain kekuatan, pil tersebut juga meningkatkan kecepatan dan kemampuan lain. Akan tetapi, efek samping dari pil itu akan memaksa kemampuan tubuh seseorang melampaui kapasitas normal, yang dapat menyebabkan cedera ringan, cedera parah, dan yang paling parah adalah kematian. Sendai milik si banci keluar. Kekuatan yang dia tunjukkan semakin kuat. Pada akhirnya, dia meningkatkan kekuatan ke level 9 Sendai. Tidak berhenti di sana, kekuatan terus meningkat menjadi level 10, level 11, hingga berhenti di level 13. Kilatan petir meluap-luap menyelimuti tubuhnya. Changlan yang melihat kekuatan si banci sangat terkejut. Di lain sisi, Xiao Chen juga terkejut. Dalam tingkatan ranah kaisar, setelah seseorang melewati tingkat 9, jika mereka ingin mencapai ranah supreme, mereka harus melewati 9 tingkat ranah immortal. Tapi, secara instan, si banci langsung naik ke tingkat 13. Sosok manifestasi keluar di belakang si banci. Dia memegang pedang dengan kobaran api di belakang punggungnya. Dia ingin menunjukkan kekuatan tertingginya kepada Xiao Chen. Teknik ahli pedang sihir. Melihat kemampuan tersebut, Xiao Chen malah tersenyum senang. Di lain sisi, si hitam juga memperhatikan. Tidak menyangka, kekuatan si banci akan meningkat 10 kali lipat dari kekuatan sebelumnya. Si banci mulai mengarahkan pedang kepada Xiao Chen. Dia akan menggunakan pedang tersebut untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen juga mengeluarkan teknik pukulan Tian Huang tingkat pertama. Benturan kekuatan dari dua serangan terjadi. Terlihat serangan mereka berdua hancur. Hal itu membuat si banci kesal. Dia sangat yakin dengan tekniknya dia dapat membunuh ahli ranah immortal. Banyak pedang mulai muncul mengarah ke Xiao Chen. Hal itu membuat Xiao Chen mengeluarkan pukulan Tian Huang tingkat kedua. Banyak pukulan juga keluar menghancurkan pedang yang datang. Urat di kepala si banci langsung berkedut. Dia kembali menggunakan tekniknya, pedang pembunuh dewa dan Buddha. Dari tebasan muncul kilatan dan retakan ruang yang mengarah ke Xiao Chen. Xiao Chen mengeluarkan serangan yang lebih kuat, pukulan Tian Huang tingkat 3. Kedua serangan kembali beradu dan ledakan yang kuat muncul dari benturan tersebut. Kali ini, Xiao Chen meneteskan darah dari mulutnya. Hal itu membuat si banci senang. Dia menjadi lebih percaya diri dengan serangannya. Dia akan mengeluarkan teknik pedang tingkat 3. Muncul bayangan pilar yang berisikan jiwa-jiwa tersiksa. Itu adalah teknik pembunuh semua makhluk hidup. Banyak jiwa meluap-luap di belakang si banci. Dia menebaskan pedang tersebut ke arah Xiao Chen. Jiwa-jiwa melesat maju. Xiao Chen menyatukan kedua tangan di depan dadanya. Teknik Tian Huang level keempat dilepaskan. Tangan besar muncul di sekitar jiwa. Tangan tersebut juga mengincar si banci. Perlahan, tangan semakin dekat hendak menggencetnya. Di lain sisi, Xiao Chen sudah mengenakan armor. Dia merasakan getaran yang kuat dari tempat si banci berada. Benar saja, si banci masih hidup. Dia menggertakkan gigi, memberikan pujian kepada Xiao Chen. Dia tidak menyangka akan dipaksa sampai ke titik ini. Dia akan mengeluarkan teknik pedang terakhir. Teknik pedang yang dapat membelah ruang dan waktu. Dia ingin melihat apakah Xiao Chen bisa melawan teknik tersebut. Pedang besar muncul, hendak menebas tubuh Xiao Chen. Aura berwarna biru menari-nari di sekeliling pedang. Xiao Chen merasa serangan ini sangat mengerikan. Dia tidak memiliki pilihan dan harus menggunakan teknik Tian Huang tingkat kelima. Pedang raksasa semakin dekat dengan Xiao Chen.
Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di belakang punggung Xiao Chen. Dari cahaya tersebut berisikan dua karakter. Mata Xiao Chen juga bersinar. Pada akhirnya, dia melepaskan teknik Tian Huang tingkat kelima. Sebuah pukulan raksasa dilepaskan. Pukulan tersebut berbenturan dengan pedang besar. Tapi sayangnya, pedang itu tidak bisa menahan teknik Xiao Chen dan hancur. Si Banci juga terkena dampak. Dia terpental ke belakang, terkena dampak serangan Xiao Chen. Melihat musuhnya tidak berdaya, Xiao Chen mengejek. Rupanya, Rana Kaisar tingkat 13 Sendai hanya sebatas itu. Tubuh si Banci masih diselimuti bekas terbakar karena serangan Xiao Chen. Dia terbaring tidak berdaya, tidak bisa bergerak. Xiao Chen berjalan mendekat, kemudian mengarahkan tangan. Cahaya menyelimuti tubuh si Banci. Itu membuat si Banci terkejut. Apa yang sebenarnya diinginkan Xiao Chen? Xiao Chen berjalan maju, menginjak tubuh si Banci. Dia juga menarik pedang yang digunakan oleh si Banci. Pedang diarahkan ke tubuh si Banci. Xiao Chen bertanya, apakah dia mendapatkan pedang ini dari keluarga Bai? Si Banci menatap lurus ke mata Xiao Chen. Dia tidak mau menjawab pertanyaannya, kemudian membuang wajah. Xiao Chen tidak percaya, seseorang yang berada di ambang kematian masih berani melawan. Xiao Chen menginjak perut si Banci hingga dia memuntahkan seteguk darah. Tulang rusuknya hancur, dia kembali terbatuk, memuntahkan seteguk darah. Dia tidak ingin menjawab. Si Banci meminta Xiao Chen membunuhnya. Xiao Chen tersenyum. Membunuhnya adalah kematian yang mudah. Dia tidak akan memberikan kematian yang mudah. Mata Xiao Chen bersinar seperti seorang iblis. Dia memiliki 1000 cara untuk menyiksa. Dari menguliti, mengebiri, memotong jari, dan banyak metode penyiksaan lainnya. Semua itu sangat menyeramkan. Si Banci merasa dia telah bertemu dengan seorang iblis. Melihat tatapan Xiao Chen, dia kembali berpikir, orang di depannya sangat kejam. Kemungkinan dia serius dengan perkataannya. Xiao Chen memberi kesempatan terakhir. Kalau si Banci tidak berbicara, Xiao Chen akan memulai penyiksaan satu persatu. Penyiksaan akan dilakukan secara perlahan, agar si Banci tidak cepat mati. Si Banci menggertakkan gigi, urat-uratnya berkedut. Pada akhirnya, dia mengatakan, dia mendapatkan pedang tersebut dari Bai Wuchen, keluarga Bai. Dan seni bela diri itu juga dia dapat darinya. Xiao Chen berpikir, nama Bai Wuchen terasa familiar. Dia tersentak dan bertanya, bukankah orang tua itu sudah lama mati? Sekarang giliran si Banci yang tersentak. Bagaimana bisa Xiao Chen mengenal orang tua tersebut? Dan seperti apa latar belakang Xiao Chen? Banyak pertanyaan muncul di benak si Banci. Kaki Xiao Chen menginjak perut si Banci. Hal itu membuatnya berteriak kesakitan. Namun, apa yang dikatakan si Banci adalah kebenaran. Xiao Chen tidak menyangka orang itu memalsukan kematiannya. Dia pasti menyiapkan sesuatu yang besar. Xiao Chen tidak akan membunuh si Banci, tapi dia juga tidak akan mengobatinya. Si Banci cuma memiliki pilihan, menyerah dan menyetujui kontrak jiwa dengan Xiao Chen. Si Banci tidak bisa melakukan hal itu. Dia sudah memiliki kontrak jiwa dengan Bai Wuchen. Namun Xiao Chen tidak mempedulikan. Itu bukanlah masalah yang sulit. Xiao Chen hanya ingin bertanya, apakah si Banci mau menyerah atau tidak? Melihat tatapan Xiao Chen, si Banci berpikir, orang di depannya tidak akan berbohong. Tapi dia sedikit ragu. Dalam hatinya, apakah orang di depannya ini bisa memutuskan kontrak jiwa yang sudah dia lakukan dengan Bai Wuchen? Kalau benar, pasti orang di depannya memiliki latar belakang yang besar. Si Banci akhirnya menyerah, tapi dia juga mengatakan, jika kontrak jiwanya terputus, Bai Wuchen pasti menyadari. Xiao Chen bertanya, apakah si Banci berpikir dia takut dengan Bai Wuchen? Kalau dia takut, dia tidak akan menawarkan kontrak jiwa. Xiao Chen hanya memberikan 3 hitungan kepada si Banci. Pada akhirnya, dia bersedia menyerah dan tunduk. Xiao Chen mendekatkan telapak tangan ke dahi si Banci. Di dalam ruang spiritual, jiwa si Banci sedang dirantai. Dengan sangat mudah, Xiao Chen menghancurkan rantai tersebut, membebaskan jiwa si Banci. Setelah rantai hancur, Xiao Chen akan bisa membuat kontrak jiwa. Si Banci terkejut mengetahui Xiao Chen benar-benar bisa menghancurkan kontrak jiwa. Berpindah ke dunia pedang, terlihat bayangan seseorang di balik kabut. Sebuah sinar menjulang tinggi ke langit. Ledakan yang kuat terjadi. Ada seorang pria dengan kumis di bawah hidungnya. Dia merasa belenggu kontrak jiwa pada tubuh Krisan telah hancur. Apakah dia sudah mati? Atau mungkin dia mengkhianatinya? Si Banci ini bernama Krisan. Beberapa tokoh muncul di benak pria tua. Tian Kong, Li Yunpei, atau gadis salju. Pria tua ini bernama Bai Wuchen. Dia berpikir,
Siapa di antara tokoh ini yang bisa menghancurkan kontrak jiwanya? Kembali ke tempat Xiao Chen, dia memberikan Krisan pil. Meskipun pil ini tidak bisa menyembuhkannya secara instan, setidaknya dapat menyelamatkannya dari kematian dan menstabilkan kondisinya. Pil itu diambil dan dikonsumsi. Krisan mulai memulihkan diri. Melihatnya sudah lebih baik, Xiao Chen mulai melakukan kontrak jiwa. Begitu jiwa Xiao Chen memasuki tubuh Krisan, dia langsung tersentak, tidak menyangka. Jiwa Xiao Chen sangat mengerikan. Sebagai seorang kaisar Sendai, Xiao Chen merasa Krisan memiliki banyak barang berharga. Xiao Chen mengatakan dia perlu meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Mendengar hal itu, Krisan akan membawa Xiao Chen ke kediamannya. Changlan dan Hitam mendekat ke Xiao Chen. Mereka diminta ikut bersamanya. Changlan merasa jijik dan tidak mau dekat dengan Krisan. Melihat tatapan Krisan, Xiao Chen langsung memukulnya. Kemudian menyuruh Changlan tetap tinggal di sini. Xiao Chen akan membawakannya oleh-oleh. Krisan berusaha berdiri, tubuhnya gemetar. Si Hitam menatap lurus ke arah Krisan. Dia juga memberikan tendangan. Seketika, mereka berdua bertengkar, yang membuat Xiao Chen menghela napas. Xiao Chen membentak, menyuruh Krisan menunjukkan jalan. Di lain sisi, Bai Wuxian menyuruh kepala keluarga Bai mengutus seseorang pergi ke alam Changlan untuk memastikan Krisan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika masih hidup, mereka harus membunuhnya dan juga membunuh orang yang berada di belakangnya. Kepala keluarga menerima perintah tersebut. Setelah memberi perintah, Bai Wuxian menghilang dari tempat tersebut. Seorang gadis dengan pakaian berwarna biru menakupkan tangan. Dia bertanya, apakah ada tugas untuknya? Kepala keluarga menyuruh gadis Jiao pergi ke alam Changlan. Ada seorang kaisar Sendai tingkat 9 di sana. Jiao harus memastikan apakah dia hidup atau sudah mati. Jika masih hidup, dia harus membunuhnya dan membunuh orang di belakangnya. Jiao meyakinkan kepala keluarga kalau dia pasti bisa membereskan masalah ini. Kepala keluarga juga mengatakan Jianping telah pergi ke alam Changlan beberapa waktu yang lalu. Jika Jiao bertemu dengannya, dia harus membawa Jianping kembali. Jiao pun pergi sambil berpikir, seorang kaisar Sendai tingkat 9 dan orang di belakangnya, ini pasti akan menarik. Kembali ke tempat Krisan. Mereka berada di perbatasan Gunung Krisan. Seperti namanya, banyak bunga krisan tumbuh di sana. Sepanjang mata memandang, semuanya adalah bunga krisan. Xiao Chen masuk ke kediaman Krisan menuju gudang harta. Ada banyak emas dan batu permata. Hal itu membuat si Hitam sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Chen, seorang kaisar Sendai tingkat 9 memiliki banyak harta. Dia juga menekankan, membuat kontrak jiwa dengannya tidak akan membuat Krisan kecewa. Untuk sekarang, Xiao Chen meminta Krisan melindunginya. Jari tangan Xiao Chen terbuka, memperlihatkan telapak tangannya. Aura berwarna emas ditarik masuk ke telapak tangan. Gudang harta bersinar. Semuanya diserap secara langsung oleh Xiao Chen. Dalam sekejap, semua harta surgawi dan item tingkat bumi berubah menjadi debu. Intan berlian semuanya hancur. Xiao Chen dapat merasakan kekuatan yang berlimpah. Dia dapat menyerap semua energi dalam sekejap. Tapi, untuk memurnikannya, dia membutuhkan waktu berjam-jam. Si Hitam tiba-tiba membuka mata, menatap Xiao Chen. Di lain sisi, Xiao Chen tidak menyangka energi sebesar ini masih belum cukup untuk menaikkan level body tempering cooling Taiko. Sepertinya, menerobos ke level 6 memang tidak semudah itu. Krisan juga merasakan peningkatan kekuatan Xiao Chen. Dia bertanya ke Xiao Chen, seberapa banyak peningkatan kekuatan yang didapatnya. Mata si Hitam langsung bersinar seperti orang jahat. Kobaran api raksasa muncul, membakar tempat tersebut. Krisan bergegas memadamkan api. Dia tidak ingin rumahnya terbakar. Krisan juga berpikir, Hitam pasti sengaja melakukan hal ini. Tindakan si Hitam membuatnya kesal. Berpindah ke tempat lain. Sesosok jari dengan kuku runcing menempel di tenggorokan seseorang. Itu adalah Jiao. Dia menanyakan keberadaan Krisan. Pria yang diserang olehnya tidak mengetahui siapa Krisan, apalagi keberadaannya. Jiao mengatakan, orang di depannya adalah penguasa kota, sekaligus ahli bela diri Sendai tingkat 6. Tapi dia tidak mengetahui hal sekecil itu. Penguasa kota langsung ditebas, tepat di bagian leher. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut tidak menyangka. Seorang ahli yang berada di Sendai tingkat 6 terbunuh hanya dengan satu serangan. Mereka semua langsung berlutut meminta pengampunan. Mereka juga berjanji akan membantunya mencari orang yang dia cari. Jiao akan memberikan mereka waktu 3 hari untuk mencarinya.
Jika tidak ketemu, mereka akan mati. Sebuah cahaya melesat ke leher orang-orang. Itu adalah teknik kutukan kematian. Jika dalam waktu 3 hari mereka tidak memberikan informasi, secara otomatis mereka akan mati. Setelah mengucapkan hal itu, dia menghilang dari tempat tersebut, berpindah ke Gunung Krisan. Saat ini, Xiao Qian sudah selesai menyerap energi dalam gudang harta. Dia hendak pulang, namun Krisan mengatakan sesuatu kepada Xiao Qian. Bukankah Xiao Qian ingin membawakan oleh-oleh kepada Changlan? Setelah mengingat Krisan, Xiao Qian tersentak, baru mengingat hal itu. Dia juga tidak menyangka Krisan akan bermurah hati untuk mengingatkannya. Kemudian dia bertanya, apakah Krisan memiliki sesuatu yang bagus untuk Changlan? Wajah Krisan memerah. Dia terlihat malu-malu sambil mengatakan memiliki barang yang bagus yang selalu ingin dia berikan kepada Changlan, tapi dia tidak sempat. Xiao Qian menjadi penasaran benda apa yang dimaksud, namun Krisan semakin malu. Dia tidak berani mengatakan. Hal itu membuat Xiao Qian kesal. Si hitam juga kesal dan menendang Krisan yang masih malu-malu. Dia terpental menabrak dinding. Hal itu membuat Krisan kesal. Xiao Qian tidak ingin berdebat. Dia meminta Krisan menunjukkan benda tersebut. Sesuatu diambil dari cincin penyimpanan. Krisan mengeluarkan sebuah cincin. Itu adalah cincin khusus yang dia siapkan untuk Changlan. Xiao Qian memperhatikan cincin tersebut. Itu adalah cincin giok Blood Dragon Phoenix, harta yang sangat langka. Si hitam juga mengenali cincin tersebut. Matanya langsung bersinar. Dia melompat, hendak mengambilnya. Namun Xiao Qian memukul wajah si hitam. Air liur si hitam keluar. Dia sangat menginginkan cincin tersebut, namun ditolak oleh Xiao Qian. Cincin Blood Dragon Phoenix dibuat bukan hanya untuk perhiasan. Cincin ini dapat meningkatkan berbagai kekuatan, atribut penggunanya. Dalam dunia kultivasi, cincin ini sangatlah langka. Xiao Qian tidak menyangka Krisan akan memberikan cincin tersebut. Dengan wajah berseri-seri, dia mengatakan, Changlan adalah orang yang spesial baginya. Sebenarnya, Krisan hampir mati demi mendapatkan cincin tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Qian tidak menolak. Dia memasukkan cincin. Setelah itu, Xiao Qian mengarahkan jari ke dahi Krisan. Dia memberikan 4 teknik surgawi dan berharap Krisan segera menguasainya. Seketika, teknik tersebut memasuki pikiran Krisan. Bagi Krisan, teknik ini sangat berharga dan membuatnya terperangah. Salah satu dari teknik tersebut berada di level 7. Dia masih terkejut, tidak bisa berkata-kata. Di lain sisi, Xiao Qian sudah pergi dari tempat tersebut. Melihatnya sudah pergi jauh, Krisan berteriak. Cincin tersebut harus sampai ke tangan Changlan. Dia mulai membayangkan ketika Changlan mengenakan cincin spesial yang telah dia siapkan. Dia begitu bahagia dan gembira. Kembali ke Gunung Changlan, Xiao Qian sudah sampai di sana. Dia langsung mengeluarkan cincin Blood Giok Dragon Phoenix. Kemudian berjalan mendekat ke Changlan, memberikan cincin tersebut. Changlan terkejut melihat cincinnya. Dia juga meminta Xiao Qian langsung memasangkannya. Xiao Qian berkeringat dingin. Dia merasa gadis ini banyak maunya. Melihat keraguan di mata Xiao Qian, Changlan bertanya, apakah dia tidak mau melakukannya? Apakah Xiao Qian tidak mau memasangkan cincin di jarinya? Apakah memang sesulit itu? Si hitam bertelepati menyuruh Xiao Qian segera melakukannya agar urusannya tidak panjang. Xiao Qian segera menjawab, tidak masalah, dan segera memasangkan cincin tersebut. Changlan sangat senang. Dia memeluk Xiao Qian, memintanya tinggal 1 hari saja. Besok Xiao Qian boleh pergi. Dia ingin menunjukkan keterampilan memasaknya kepada Xiao Qian, namun Xiao Qian menolak. Dia tidak bisa melakukan hal itu. Teman-temannya sedang menunggu. Dia harus segera pergi. Wajah Changlan mulai berubah. Dia terlihat marah. Hal itu membuat Xiao Qian tersentak. Dengan terbata-bata, Xiao Qian mengatakan, di lain waktu, dia akan mampir untuk mencicipi masakan Changlan. Changlan terus menatap mata Xiao Qian. Pada akhirnya, dia menghela napas, menerima alasan Xiao Qian. Si hitam malah senang melihat Xiao Qian menderita. Mereka berdua pun pergi dan mengucapkan salam perpisahan kepada Changlan.